sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Pertama, selama pembelajaran kita udah bikin kesepakatan kelas ya, sama-sama ya. Menjaga kebersihan, mengangkat tangan sebelum bicara. Nanti kalau saya mau nanya, Bu angkat tangan dulu ya. Terusnya menghargai teman, mendengarkan dengan seksama saat pembelajaran berlangsung. Ini Ibu mau nanya nih, hari ini perasaan kamu gimana? Bahagia? Sudah bahagia atau belum hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi andalan daerahnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Nah, sekarang lihat gambar. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, kalian kalau pagi-pagi aktivitas orang tua kalian ngapain sih? Kalau ayahnya siap-siap bekerja, ada yang bekerja di mana? Ada yang di restoran, siapa lagi? Yang orang tuanya ada yang dagang, ya kan? Ada yang mana lagi? Jadi guru, Bu. Ya kan? Ada yang jadi guru, pintar. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian orang tua kalian itu bekerja, ada yang tadi dagang, ada yang jadi guru, itu untuk apa sih? Untuk mencari nafkah, terusnya memenuhi kebutuhan. Nah, di daerah kita kan perkotaan, ada yang sebagai karyawan, kan? Ada yang sebagai tukang tambang, ada yang sebagai pedagang, kan? Ada yang sebagai petani. Nah, mereka ini melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa aja sih? Kebutuhan kita ada apa aja sih? Ada primer, sekunder, sama tersier, kan? Nah, di sini coba Ibu mau nanya, apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerah kita? Aktivitas perekonomian di daerah kita ada apa aja tadi? Perdagangan, Jadi guru mau pertanian, berarti dalam bidang jasa jadi guru boleh, ya kan? Pintar, apa lagi? Apa? industri. Ya, perkantoran, home industry ya. Terusnya apa aktivitas perekonomian andalan daerahku? Kalau kita di daerah pedesaan biasanya kan pertanian. Biasanya yang diandalkan apa? Hasil pertaniannya berupa apa? Ada yang kan? Buah-buahan ya. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerahku? Nah, kalau kita di daerah perkotaan biasanya melakukan aktivitasnya, kalau di perkotaan itu biasanya kan kantor ya. Gimana untuk meningkatkannya? Dengan meningkatkan sumber daya manusia, menuntut ilmu, ya kan? Kalau di daerah pertanian gimana? Ya cara mengolah lahan pertanian dengan baik supaya hasilnya baik ya. Nah, ini adalah pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ayah dan ibu kalian tuh yang bekerja itu melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan kalian, ya kan? Kebutuhan kalian kan bisa makan, kan? Tempat tinggal, pakaian. Nah, ini kebutuhan manusia. Ada yang namanya kebutuhan primer, ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama manusia, dasar dan pangan, papan.
juga kita cukupin. Kayak kamu belajar nih, kebutuhan sekunder kamu apa ya buku, ya kan? Kalau lagi zaman COVID, kebutuhan sekunder kamu apa? Handphone. Kayak misalnya ojek online nih, kebutuhan sekunder dia apa supaya bisa ya? Nah, kalau kebutuhan tersier apa? Kalau ini lebih ke tingkat sosial, ya. Kayak misalnya kebutuhannya kalian itu memiliki rumah mewah, ya kan? Wisata, membeli mobil, ya. Itu lebih ke kondisi sosial. Bisa dipahamin sampai sini? Nah, ini kita sekarang bahas aktivitas kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Siapa yang tahu produksi? Apa? Pembuatan kue. Apa? Pembuatan makanan. Kalau distribusi apa kegiatannya? Pemantakan makanan boleh. Kalau misalnya konsumsi, konsumsi, oke, menggunakan. Jadi kalau misalnya produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Betul tadi, kayak misalnya pabrik roti, berarti menghasilkan roti, ya kan? Kerajinan batik menghasilkan batik, ya kan? Nah, kegiatannya disebutnya kegiatan produksi, tapi orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Ya, orang yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen, ya. Yang salah ya. Nah, apa itu distribusi? Itu Bu yang tadi mengatakan kue. Iya, betul. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Misalnya nelayan nih, ya kan? Dia menghasilkan ikan apa nelayan? Ikan. Nah, ikan itu diantar ke penjual-penjual di pasar. Nah, proses pengantarannya itu disebut kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan distribusinya disebut distributor. Paham sampai sini? Nah, setelah itu konsumsi. Kalau konsumsi yaitu memakai, ya kan? Menggunakan, mengurangi. Kayak kamu nih, membeli makanan di supermarket, ya kan? Membeli pakaian. Nah, kegiatan yang kamu lakukan kayak membeli makanan, membeli pakaian, itu adalah pelakunya disebutnya konsumen. Nah, sampai sini. Nah, sekarang coba kamu lihat nih. Kita nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama.
Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 7, yaitu tentang daerahku kebanggaanku. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Materi dalam video ini sudah kurikulum merdeka. Oke, ini yang pertama pertanian menggunakan sumber daya hayati untuk memproduksi bahan pangan, bahan ini serta untuk mengelola lingkungan. Apa itu pertanian? Pertanian adalah kegiatan mengelola lahan ya kan, dalam bentuk bercocok tanam. Hasilnya apa pertanian? Hasilnya kan padi, jagung, ya kan? Ada lagi yang namanya perikanan. Apa ini perikanan? Aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Jadi pengelolaan sumber daya alam perikanan. Nah, perikanan juga ada perikanan darat dan perikanan laut. Apa itu kalau yang perikanan darat? Ya itu kayak misalnya yang hasilnya kayak yang di kolam, ikan nila, ya kan? Ikan apa lagi? Ikan lele, ikan mujair, itu yang ada di kolam, di waduk. Siapa yang suka ke waduk? Ya kan? Hasil-hasilnya itu adalah perairan. Nanti ada juga yang namanya perairan laut, ya kan? Kalau yang laut kayak ikan tuna, ikan kakap, ya, itu yang hasil-hasil perikanan. Ada lagi perkebunan. Apa itu perkebunan? Menunjuk pada sebuah aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah, media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan mengolah dan memanfaatkan hasilnya. Perkebunan itu berarti pengelolaan sumber daya alam, mengelola lahan yang lebih luas, ya kan? Menanam jenis-jenis tanaman. Itu perkebunan. Ada lagi pertambangan. Pertambangan kegiatan untuk mengekstraksi mineral yang terdapat di dalam bumi. Nah, kalau pertambangan berarti mengelola sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Pertambangan juga ada pertambangan yang mineral logam, yang berupa non mineral ya kan, kayak misalnya hasilnya berupa pasir, ya kan, batu kapur, ya. Ada juga yang sumber daya alamnya yang pertambangan dalam bumi itu yang berupa sumber energi, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, ya. Itu hasil-hasil pertambangan. Kalau perdagangan tahu ya, kegiatan jual beli ya antara pedagang dengan pembeli, ya. Perindustrian. Apa sih industri? Mengolah. Iya, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap pakai. Kayak misalnya kayak di tekstil yang untuk membuat pakaian dari kain dijahit dulu, ya kan, nanti berupa baju, ya. Ada lagi sepatu, ya, itu jasa dan layanan. Kalau jasa berarti kegiatan yang berhubungan dengan apa? Pelayanan. Ada dalam bidang kesehatan. Berarti kalau dalam bidang kesehatan siapa itu? Perawat, bidan, kan? Kalau dalam bidang pendidikan, guru, ada dosen, ada kepala sekolah, ya. Kalau dalam bidang keamanan, polisi, TNI, damkar, ya. Itu ya. Kita eksplisit lagi ya. Baca nggak? Kegiatan usaha manusia, kegiatan
Pembunuhan. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Orang yang menggunakan barang atau jasa disebut proses penyaluran barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis usaha merawat dan mengembangbiakan hewan tertentu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menjual dan membeli barang adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut jenis usaha yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan bahan makanan pokok. Bentuk kegiatan ekonomi manusia dikelompokkan menjadi 3. Nah, faktor pendukung kegiatan ekonomi ada sumber daya alam, ada sumber daya manusianya, ada sarana dan prasarananya, ada kondisi geografis dan teknologi. Apa itu sumber daya alam? Nah, dalam kegiatan ekonomi, faktor yang mendukung salah satunya adalah sumber daya alamnya, ya kan? Sumber daya alam yang berlimpah sangat krusial, sangat penting ya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Kayak misalnya di daerah dataran tinggi, sumber daya alamnya bisa dipakai untuk apa? Untuk bergabung. Kalau dataran rendah, biasanya pertanian, karena kita nggak ada lahan-lahan untuk menanam, ya kan? Menanam perkebunan. Nah, jadi disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Selain sumber daya alam, ada lagi sumber daya manusianya. Gimana yang mengelolanya? Manusia adalah faktor yang krusial dalam berperan mendorong kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas. Nah, makanya kita ini untuk mengetahui pengetahuan, kayak misalnya nih, jadi petani, apakah hanya nanam-nanam doang? Harus punya pengetahuan bagaimana supaya hasilnya bagus. Kalau kalian nanti bisa nanti jadi guru kayak mereka atau Bu Novi, apakah hanya menjadi guru langsung? Melalui pendidikan, ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada lagi yang namanya teknologi. Nah, teknologi juga penggunaannya itu dimana penggunaan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Kayak misalnya sekarang kalau di sawah untuk membaca, kalau dulu kan makanya apa? Kerbau. Sekarang ada alatnya, apa namanya? Traktor. Ya kan? Terusnya lagi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, kalau menyalurkan barang supaya cepat menggunakan apa? Mobil, ya kan? Kan perkembangan teknologi, ya enggak? Ada lagi kondisi geografisnya. Letak suatu daerah berpengaruh terhadap variasi bentuk usaha. Kalau misalnya di pantai, berarti kegiatan ekonominya apa? Sebagai nelayan, ya kan? Kalau di dataran rendah biasanya kayak perkantoran, kan peternakan, pertanian. Kalau dataran tinggi biasanya perkebunan.
Indonesia yang sudah mendunia, ada sate, kan? Ada anggur, makanan itu yang dari Padang, rendang, dunia juga ya. Nah sekarang saya pengen membagikan tugas kelompok kepada kalian. Saya kasih waktu 10 menit, kalian nanti menjawab ya kan. Ini mapping, kamu tunjukkan jenis-jenis usaha ekonomi tadi ada apa aja. Nah, dagangan, ini masih kerjakan secara kelompok. Setelah itu kamu jelaskan. Kayak tadi kan udah kamu bikin mappingnya. Saya jaga apa? Pertanian. Penjelasannya apa? Pertanian tadi apa? Mengolah lahan dengan cara bercocok tanam. Misalnya, produknya apa? Indonesia. Pertanian. Oh, padi. Jagung ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Indonesia produk apa? Boleh lihat buku kerjasama ya. Cari Nama kelompok kelompoknya sama ya. Ya. Sekarang ya, kamu kerjakan LKPD-nya, tulis nama kelompoknya. Nanti di sini kasih penjelasannya, bisa dipahami. Hah? Iya bebas. 10 menit aja. Jangan lama ya. Boleh kelompok. Ini mappingnya. Indonesia. Ya, Indonesia ini hasil Indonesia. Ibu kasih waktu sedikit ya. Nanti kita ada tugas ini. Perkebunan.
Ya, yang lain sambil diperhatikan temannya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tung 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 tahun. Anggota ada Revan, Febri, kami akan jenis usaha ekonomi masyarakat adalah ada perikanan, perkebunan, pertambangan, jasa atau layanan, perindustrian, pariwisata, peternakan, dan pertambangan. Oke, good. Jenis usaha perikanan. Penjelasan perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan sumber daya hayati. Contohnya adalah ikan dan sebagainya. Pertanian. Usahanya pertanian. Penjelasannya mengelola bahan pangan dan daya hayati untuk produknya bisa padi, ubi, pertambangan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok sini sudah. Ayo satu lagi siapa yang sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adomani Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai dan saya akan kasih tugas individu sama kalian. Tapi sebelumnya saya mau nanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yang sudah kalian dapat? Apa yang sudah kalian dapat hari ini? Apa? Sumber daya manusia apa lagi?
masing-masing ya.